Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 26 Mei 2025, perayaan wajib Santo Filipus Neri, Imam. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 16, ayat 11 sampai dengan 15. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke Makedonia, kami, Paulus dan Silas, bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya tibalah kami di Neapolis, dan dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu, yang bernama Lydia, turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 15 ayat 26 sampai dengan bab 16 ayat 4a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian, karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan bantuan Roh Kudus, para murid harus siap untuk menjadi saksi akan kebangkitan Yesus. Roh Kudus itulah yang memampukan dan memberi kekuatan kepada para murid, sehingga mereka tidak perlu ragu dalam melangkah. Pengalaman mereka bersama Yesus telah membuat mereka mengenal pribadi Yesus. Pengenalan itulah yang menjadi kesaksian mereka. Para murid sudah mengalami hidup dengan Yesus, mendapat banyak hal dari perjumpaan itu, dan kini saatnya mereka membagikan pengalaman bersama Yesus itu. Bersaksi berarti menyatakan dalam hidup kita keyakinan dan iman kita kepada Yesus yang mulia. Pengalaman akan kebaikan Tuhan itulah yang menjadi kesaksian kita. Tentu semua pengalaman itu mengalir dari iman kita yang mendalam kepada Yesus Kristus. Kita yang telah mengalami kebaikan Tuhan diminta untuk selalu siap untuk menjadi saksinya, sebab dunia membutuhkan kesaksian kita agar semakin banyak orang menyadari kebaikan Allah dalam hidup mereka. Untuk menjadi saksi, kita tidak perlu takut karena Roh Kudus telah dicurahkan ke atas kita. Inilah yang memampukan kita untuk berani melangkah dan bersaksi. Tuhan tidak minta perbuatan yang besar dan hebat. Ia meminta kita menghidupi iman kita dengan setia. Marilah kita bersaksi di tengah dunia sekarang ini. Sakramen Krisma. Sakramen Krisma atau sakramen penguatan adalah salah satu dari 7 sakramen Gereja Katolik
yang melengkapi rahmat baptisan dan memberikan kekuatan Roh Kudus. Melalui Krisma, umat Katolik menerima penguatan untuk hidup sebagai saksi Kristus dan terlibat aktif dalam misi gereja. Sakramen ini diberikan dengan pengurapan minyak krisma di dahi oleh uskup atau imam yang ditugaskan, sambil mengucapkan, "Terimalah tanda karunia Roh Kudus." Krisma memberikan 7 karunia Roh Kudus: kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengetahuan, kesalehan, dan takut akan Tuhan, yang membantu penerima dalam hidup rohani dan tanggung jawabnya sebagai anggota dewasa dalam gereja. Sakramen ini menandakan kedewasaan iman dan mengajak umat untuk hidup sebagai saksi kasih dan kebenaran Kristus, berperan aktif dalam pelayanan gereja, dan menjadi terang di dunia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menganugerahi hamba-hamba yang setia dengan mahkota kekudusan. Kami mohon, sudilah menyalakan hati kami dengan api Roh Kudus yang secara mengagumkan telah mengobarkan hati Santo Filipus Neri untuk memberikan perhatian kepada anak-anak dan kaum muda dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.